I never know when I'm going to lose my RV. I could be in a tent tomorrow because I can't afford any other type of housing. So day by day, you never know what's going to happen or where you're going to be tomorrow. If you're going to be safe, if you're going to be sheltered, it's scary. I became homeless. I got kicked out of my home. I ended up sleeping on park benches at first because it was sort of May. And then after that, I just kept sleeping on benches and I finally got a tent. I got a tent and then the police came and took my tent down and told me I had to leave. They destroyed my tent. Tunawisma di Amerika bukan sekadar angka statistik. Ini adalah krisis yang memengaruhi ribuan orang, bahkan di Oklahoma, sebuah negara bagian yang tidak biasanya dikaitkan dengan kemiskinan atau masalah sosial. Lantas, mengapa populasi tunawisma terus meningkat di tempat yang banyak dianggap sebagai jantung Amerika? Dan yang lebih penting, apa yang sedang dilakukan untuk mengatasi hal ini? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Dengan situasi yang semakin memburuk, bisakah Oklahoma menemukan solusi untuk krisis yang terus berkembang ini sebelum semuanya menjadi tidak terkendali? Tunawisma di Oklahoma bukan sekadar angka, ini adalah krisis yang terus berkembang. Pada Januari 2025, Oklahoma City mencatat 82 individu tunawisma, sementara Tulsa, kota terbesar kedua di negara bagian ini, mencatat 1.449 orang yang mengalami tunawisma. Angka-angka ini memang mengkhawatirkan, tetapi mereka tidak menceritakan keseluruhan cerita. Di balik setiap angka terdapat seseorang dengan perjalanan hidup yang unik. Seorang ibu yang berusaha melindungi anak-anaknya, seorang veteran yang dulu pernah mengabdi kepada negara kini berjuang untuk bertahan hidup di jalanan, atau seorang pria lanjut usia yang dulunya pekerja keras, kini terpinggirkan di dunia yang tidak ramah. No, I get $1,200 a month and you can't buy food and live in an apartment on $1,200 a month. No, you can't. Di Oklahoma City saja, 63% dari populasi tunawisma tinggal di tempat penampungan, 13% berada di tempat tinggal transisional. Tetapi statistik yang paling mengkhawatirkan adalah 22% yang tidak mendapat tempat berlindung tidur di bangku taman, di bawah jembatan, atau di ambang pintu, terpapar elemen alam. Mereka ini adalah yang paling berisiko, sering diabaikan dan tidak terlihat oleh mata publik. Mengapa ini terjadi? Penyebabnya tidak hanya akibat kekurangan perumahan atau kemerosotan ekonomi, meskipun faktor-faktor ini memang turut berperan. Tingginya tingkat tunawisma di Oklahoma mencerminkan sistem yang rusak, sistem yang gagal mengatasi penyebab utama. Ini bukan hanya tentang kehilangan tempat tinggal. Ini adalah tentang kurangnya perumahan yang terjangkau, layanan kesehatan mental yang tidak memadai, dan kegagalan sistem dukungan yang seharusnya membantu mereka yang paling membutuhkan. Ini bukan hanya masalah di Oklahoma, ini adalah bagian dari krisis tunawisma yang lebih besar di Amerika. Program dan inisiatif telah diterapkan, tetapi apakah itu cukup untuk mengurangi jumlahnya? Upaya-upaya saat ini seringkali terasa seperti perbaikan sementara yang tidak dapat menyelesaikan masalah mendalam yang menyebabkan tunawisma. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang terpaksa hidup tanpa rumah, muncul pertanyaan, dapatkah kita membalikan krisis ini sebelum semuanya terlambat? Masalah ini terus berkembang dan saatnya untuk solusi yang bertahan lama, yang mengatasi penyebab utama bukan hanya gejalanya. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada tunawisma di Oklahoma adalah tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Antara 2020 hingga 2025, harga sewa di Oklahoma melonjak lebih dari 20%, sementara upah untuk sebagian besar pekerja tetap stagnan. Kesenjangan yang semakin lebar antara pendapatan dan biaya perumahan ini membuat semakin sulit, bahkan hampir mustahil bagi banyak keluarga dan individu untuk mendapatkan tempat tinggal yang stabil.
Seperti banyak negara bagian lainnya di seluruh negeri, Oklahoma sedang bergulat dengan kekurangan perumahan yang terjangkau. Pengembang yang terdorong oleh permintaan akan opsi perumahan yang lebih mahal tidak membangun cukup banyak unit perumahan yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan keluarga berpenghasilan rendah. Biaya hidup terus meningkat, namun upah tidak mengikuti. Ketidakseimbangan ini memaksa banyak orang, terutama mereka yang bekerja dengan upah rendah, untuk memilih antara membayar sewa atau memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan. Bagi banyak orang di Oklahoma ini berarti terpaksa meninggalkan rumah mereka. Entah karena mereka tidak lagi mampu membayar atau karena tempat tinggal mereka dianggap tidak layak huni. Ini adalah kenyataan pahit bagi ribuan individu yang mendapati diri mereka berisiko kehilangan tempat tinggal, tidak mampu mendapatkan rumah yang terjangkau dan stabil. Namun bukan hanya harga perumahan yang mendorong orang ke jalan. Isunya lebih kompleks. Masalah kesehatan mental, kecanduan, dan kurangnya peluang pekerjaan juga berkontribusi. Sistem yang seharusnya memberikan dukungan baik melalui layanan sosial perawatan kesehatan yang terjangkau atau akses ke pelatihan pekerjaan seringkali gagal meninggalkan orang-orang tanpa tempat untuk pergi. Meningkatnya biaya perumahan jelas merupakan pendorong utama, tetapi kegagalan sistem yang lebih luas dalam mengatasi penyebab mendasar tunawisma inilah yang memungkinkan krisis ini berkembang. Seiring dengan meningkatnya biaya hidup dan stagnannya upah, semakin banyak orang yang terjatuh ke dalam jurang. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem ini tidak melakukan lebih banyak untuk membantu mereka yang membutuhkan? Ketika kita menggali penyebab utama tunawisma, jelas bahwa masalah ini lebih dari sekadar harga sewa. Ini tentang menciptakan sistem yang benar-benar bisa mendukung mereka yang berada di bawah, memberi mereka alat untuk keluar dari kemiskinan dan mendapatkan stabilitas. Namun dengan arah yang saat ini ada tampaknya tanpa perubahan besar, semakin banyak orang di Oklahoma dan di seluruh Amerika yang akan terus mendapati diri mereka tanpa tempat tinggal. Meskipun faktor ekonomi yang mendorong tunawisma di Oklahoma sangat signifikan, mereka jauh dari keseluruhan cerita. Banyak individu yang menghadapi tunawisma di negara bagian ini juga berjuang dengan masalah kesehatan mental dan kecanduan yang membuat situasi mereka semakin parah. Di kota-kota seperti Tulsa, sebagian besar populasi tunawisma, sekitar 28%, berjuang dengan masalah kesehatan mental dengan kecanduan menjadi faktor utama yang memperburuk penderitaan mereka. Sistem kesehatan mental negara bagian ini sangat kurang dana, meninggalkan terlalu banyak orang tanpa bantuan yang mereka butuhkan. Sederhananya, tidak ada cukup sumber daya untuk semua orang, dan mereka yang membutuhkan layanan kesehatan mental atau perawatan kecanduan seringkali terjebak dalam daftar tunggu panjang atau bahkan tidak mendapatkan dukungan sama sekali. Bagi banyak orang, kurangnya akses ke perawatan yang tepat menjadi sebuah siklus yang hampir mustahil untuk diputus. Tempat penampungan yang sudah kewalahan dengan meningkatnya jumlah individu tunawisma seringkali menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang membutuhkan. Namun, tempat penampungan tidak dilengkapi untuk menangani kompleksitas penyakit mental atau kecanduan. Tanpa perawatan khusus, individu dengan masalah ini terjebak dalam lingkaran setan, masuk tempat penampungan hanya untuk keluar ketika mereka tidak bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, seringkali kembali ke jalanan.
Kenyataan pahitnya adalah bahwa tanpa akses ke layanan kesehatan mental dan perawatan kecanduan, banyak individu yang tidak punya pilihan lain. Jalanan menjadi satu-satunya tempat perlindungan mereka, namun tanpa dukungan. Yang diperlukan, mereka tidak dapat membangun kembali kehidupan mereka atau mendapatkan kembali kemandirian mereka. Dengan jumlah individu tunawisma yang sangat tinggi, sangat wajar untuk bertanya, mengapa program yang ada tidak melakukan lebih banyak untuk membantu? Di seluruh Oklahoma, banyak organisasi bekerja tanpa lelah untuk menyediakan layanan, namun kenyataannya adalah bahwa permintaan jauh melebihi sumber daya yang tersedia. Meskipun upaya mereka, banyak orang terus terjatuh ke celah. Inisiatif seperti program Key to Home di Oklahoma City yang bekerja sama dengan lebih dari 50 organisasi untuk menawarkan perumahan dukungan pekerjaan dan layanan kesehatan mental telah membantu beberapa individu menemukan stabilitas. Namun program ini seringkali terbatas dalam cakupan dan tidak dapat mengikuti kebutuhan yang terus berkembang. Faktanya Oklahoma seperti banyak bagian negara ini baru sebatas menyentuh permukaan dari apa yang perlu dilakukan. Bahkan program yang paling berhasil pun berjuang untuk berkembang dengan cepat untuk memenuhi jumlah orang yang terus meningkat yang mengalami tunawisma. Realitasnya adalah bahwa sumber daya yang ada saat ini tidak mencukupi. Tempat penampungan terlalu penuh dan daftar tunggu untuk layanan penting seperti perawatan kesehatan mental dan pengobatan kecanduan seringkali memakan waktu berbulan-bulan. Tunawisma adalah masalah kompleks yang tidak memiliki solusi satu ukuran untuk semua. Banyak individu yang menghadapi tunawisma juga berjuang dengan tantangan yang saling tumpang tindih seperti masalah kesehatan mental, kecanduan, dan ketidakstabilan finansial. Masalah yang saling terkait ini membutuhkan lebih dari sekadar solusi sementara. Mereka membutuhkan perawatan komprehensif jangka panjang yang melampaui menyediakan tempat tidur untuk malam itu. Masalah ini bukan hanya lokal, tetapi bagian dari krisis dokumenter di Amerika. Masalah yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di seluruh negara. Meskipun program seperti Key to Home telah mencapai beberapa keberhasilan, itu tidak cukup untuk menangani akar penyebab tunawisma. Tanpa investasi substansial untuk memperluas layanan ini dan menangani masalah sistemik yang menyebabkan tunawisma, upaya Oklahoma akan tetap tidak memadai. Pertanyaannya adalah, dapatkah negara ini menemukan sumber daya untuk menghadapi masalah ini secara langsung? Atau akankah siklus tunawisma terus berlanjut meninggalkan lebih banyak orang terjebak tanpa jalan keluar? Pemerintah Oklahoma telah membuat kemajuan dalam menangani krisis tunawisma yang semakin berkembang, tetapi banyak yang berpendapat bahwa upaya saat ini masih tidak memadai untuk mengatasi permintaan yang terus meningkat. Salah satu inisiatif utama adalah program Key to Home di Oklahoma City yang menggabungkan lebih dari 50 organisasi komunitas untuk menyediakan tidak hanya perumahan tetapi juga layanan kesehatan mental yang kritis, pengobatan kecanduan, dan pelatihan kerja. Inisiatif ini bertujuan untuk menawarkan solusi komprehensif untuk membantu orang beralih dari tunawisma ke kehidupan yang berkelanjutan. Namun meskipun ada beberapa keberhasilan, program ini menghadapi batasan yang signifikan dalam memperluas diri untuk memenuhi jumlah individu yang terus meningkat yang membutuhkan bantuan. Inisiatif Rehousing Encampment adalah upaya lain yang didukung pemerintah yang dirancang untuk memindahkan individu dari tempat perkemahan yang tidak aman dan tidak sehat ke perumahan yang lebih stabil. Meskipun lebih dari 350 orang berhasil dipindahkan melalui inisiatif ini, jelas bahwa
upaya seperti ini tidak cukup untuk menghadapi permintaan yang luar biasa. Kekurangan perumahan yang terjangkau dan tantangan pendanaan yang berkelanjutan adalah hambatan besar yang menghalangi program-program ini untuk secara efektif menangani masalah ini dalam skala besar. Selain itu, daftar tunggu untuk perumahan yang terjangkau bisa mencapai 2 tahun, meninggalkan individu terjebak dalam situasi tempat tinggal sementara yang tidak stabil. Meskipun upaya-upaya ini patut dihargai, kenyataannya adalah bahwa mereka hanya menyentuh permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. Sampai ada lebih banyak investasi dan strategi yang lebih luas dan terkoordinasi, program-program ini akan terus memberikan bantuan sementara tetapi tidak akan menyelesaikan penyebab sistemik dari tunawisma. Selain upaya pemerintah, berbagai organisasi komunitas di Oklahoma telah berupaya menangani tunawisma, namun inisiatif mereka seringkali tidak cukup untuk memberikan dampak yang signifikan. Salah satu program utama adalah program Key to Home yang bekerja sama dengan lebih dari 50 organisasi untuk menyediakan perumahan layanan kesehatan mental, pengobatan kecanduan, dan pelatihan kerja. Meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, jangkauan program ini terbatas oleh kekurangan perumahan yang terjangkau yang terus-menerus dan pendanaan yang tidak memadai. Program ini tidak dapat berkembang cukup cepat untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang, meninggalkan banyak orang tanpa dukungan jangka panjang yang mereka butuhkan. Begitu juga inisiatif Rehousing Encampment yang diluncurkan pada 2023 telah memberikan kesempatan bagi lebih dari 350 individu untuk beralih dari kamp darurat ke perumahan yang lebih stabil. Program ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk memecah perkemahan yang berbahaya, tetapi juga mengungkapkan keterbatasan dari solusi perumahan sementara. Tanpa pilihan perumahan permanen, mereka yang dipindahkan dari perkemahan seringkali menemukan diri mereka terjebak dalam siklus ketidakstabilan yang sama. Kedua upaya yang dipimpin komunitas ini menunjukkan janji, tetapi mereka memerlukan dukungan yang lebih luas dan sumber daya yang diperluas untuk secara efektif menangani akar penyebab tunawisma. Tanpa pendanaan yang lebih besar, koordinasi yang lebih baik, dan solusi perumahan jangka panjang, inisiatif-inisiatif ini akan terus gagal memenuhi tujuan mereka. Tunawisma di Oklahoma dan di seluruh Amerika telah mencapai titik di mana perbaikan sementara tidak lagi cukup. Program seperti Key to Home dan inisiatif Rehousing Encampment telah melihat beberapa keberhasilan, tetapi kemenangan ini terasa kecil dalam gambaran besar dari sebuah krisis yang jauh dari selesai. Untuk membuat kemajuan nyata, kita perlu memikirkan kembali pendekatan kita terhadap tunawisma. Ini bukan hanya tentang perumahan, ini tentang jaringan sosial, ekonomi, dan masalah kesehatan mental yang kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif yang multifaset. Salah satu perubahan penting adalah beralih ke pencegahan. Saat ini kebanyakan program fokus pada pasca tunawisma, menyediakan tempat penampungan dan dukungan untuk mereka yang sudah berada di jalanan. Meskipun ini penting, bagaimana jika kita bisa menghentikan orang-orang jatuh ke dalam tunawisma sejak awal? Intervensi dini, perluasan layanan kesehatan mental, dan dukungan untuk keluarga yang berisiko bisa membuat perbedaan besar. Selain itu, harus ada dorongan di seluruh negara bagian untuk berinvestasi dalam perumahan yang terjangkau. Oklahoma, seperti banyak negara bagian lainnya, sedang menghadapi kekurangan perumahan yang parah yang memenuhi kebutuhan penduduknya yang paling rentan. Kita perlu membangun lebih banyak perumahan yang terjangkau dan menawarkan bantuan sewa bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Mengakhiri tunawisma membutuhkan upaya yang dipimpin komunitas. Bisnis lokal, tetangga, dan warga negara semuanya memiliki peran untuk dimainkan. Sampai kita menangani akar penyebabnya, ketidaksetaraan ekonomi, kesehatan mental, dan kecanduan krisis di Oklahoma akan terus berkembang. Saatnya untuk percakapan yang lebih luas yang melampaui solusi permukaan.
Perjuangan melawan tunawisma di Oklahoma membutuhkan perubahan mendasar dari bantuan jangka pendek ke solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Meskipun upaya saat ini memberikan bantuan sementara, mereka tidak cukup untuk menangani akar penyebab tunawisma yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kekurangan perumahan. Untuk benar-benar mengatasi krisis ini, strategi komprehensif harus dikembangkan. Strategi yang tidak hanya fokus pada peningkatan ketersediaan perumahan yang terjangkau, tetapi juga menangani masalah mendasar seperti kesehatan mental, kecanduan, dan ketidakstabilan finansial. Yang paling utama, pendanaan harus ditingkatkan baik untuk tempat penampungan sementara maupun inisiatif perumahan yang terjangkau. Sistem saat ini kekurangan dana dan mereka tidak dapat mengikuti permintaan yang terus berkembang. Tempat penampungan dan program perumahan terlalu penuh dan daftar tunggu untuk perumahan yang terjangkau sangat panjang. Misalnya di Oklahoma City, daftar tunggu untuk perumahan yang terjangkau dapat memakan waktu hingga 2 tahun, meninggalkan banyak individu dan keluarga dalam keadaan limbo. Untuk memberikan dampak yang signifikan, Oklahoma perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan ketersediaan opsi perumahan dan memastikan bahwa mereka dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkannya. Selain perumahan, layanan kesehatan mental dan pengobatan kecanduan sangat penting untuk menangani tunawisma secara efektif. Banyak individu yang mengalami tunawisma menghadapi tantangan kesehatan mental, kecanduan, atau keduanya. Namun dukungan yang tersedia bagi mereka seringkali tidak memadai atau terfragmentasi. Berinvestasi dalam layanan ini dan mengintegrasikannya ke dalam program perumahan sangat penting. Tidak cukup hanya menawarkan seseorang tempat tidur untuk malam itu. Mereka perlu akses ke perawatan yang akan membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka. Tanpa layanan kesehatan mental dan pengobatan kecanduan yang komprehensif, banyak individu akan terus berputar-putar dalam siklus tunawisma, tidak dapat melepaskan diri dari perjuangan mereka. Yang lebih penting daripada intervensi adalah pencegahan. Oklahoma harus memprioritaskan intervensi dini untuk mencegah orang menjadi tunawisma sejak awal. Ini bisa mencakup akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, lebih banyak opsi perumahan yang terjangkau, dan sistem dukungan komunitas yang lebih kuat. Dengan melakukan intervensi lebih awal, kita bisa menghentikan orang jatuh ke dalam celah dan membantu mereka tetap bertahan sebelum mereka kehilangan segalanya. Pencegahan tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif biaya dalam jangka panjang. Untuk mengatasi tunawisma di Oklahoma dan pada gilirannya masalah lebih besar dari tunawisma di Amerika membutuhkan pendekatan terkoordinasi, semua tangan di dek. Pemerintah lokal, organisasi nirlaba, dan sektor swasta harus bekerja sama menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka. Tunawisma adalah masalah kolektif yang membutuhkan aksi kolektif. Saatnya untuk mengambil pendekatan bersatu dan jangka panjang terhadap krisis ini untuk mengubah masa depan tunawisma dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini bukan hanya masalah Oklahoma, ini adalah krisis nasional yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera kita. Tunawisma di Oklahoma adalah krisis yang membutuhkan tindakan segera. Solusi yang ada tidak cukup, perbaikan sementara hanya memperpanjang masalah. Untuk membuat perubahan yang langgeng, Oklahoma harus berinvestasi dalam perumahan yang terjangkau, layanan kesehatan mental, dan langkah-langkah pencegahan. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak kehidupan yang terpengaruh. Saatnya untuk melampaui permukaan dan menangani akar penyebab tunawisma dengan solusi komprehensif dan jangka panjang. Apakah kita akan terus mengabaikan masalah yang berkembang ini, atau kita akan bangkit untuk menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan nyata? Pilihannya ada pada kita dan saatnya bertindak.